Roy Suryo CS itu dituduh apa sih? Oh, dituduh menyebar fitnah karena ijazah palsu. Nah, kalau begitu, seharusnya dia tidak jadi tersangka sebelum ijazahnya itu dibuktikan palsu atau tidak palsu. Oleh pengadilan, bukan oleh polisi. Iya. Polisi itu tidak berhak. Suara publik kini kembali bergemuruh. Satu demi satu, tokoh yang dulu vokal bicara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kini justru berhadapan dengan hukum. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, 3 nama yang berani bersuara, kini dijadikan tersangka. Namun yang mengejutkan, muncul satu sosok besar yang memutuskan untuk turun tangan. Dia adalah Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang tajam dan lantang, Hotman Paris memecah keheningan panjang. Ia tidak sekadar bicara, tapi pasang badan, membela mereka yang kini diproses hukum hanya karena mempertanyakan kebenaran. Hotman menegaskan, ini bukan lagi sekadar perkara pribadi, bukan juga sekadar kasus pencemaran nama baik. Ini soal kebenaran, keadilan, dan keberanian melawan kekuatan gelap oligarki yang selama ini diduga berperan besar menutupi banyak hal di Republik ini. Hotman menyebut secara terbuka bahwa ada aroma busuk yang sengaja ditutupi. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi seharusnya bisa selesai sejak lama jika penegak hukum benar-benar bekerja dengan netralitas penuh. Namun hingga kini, publik tidak pernah diberi ruang untuk melihat bukti yang seharusnya bisa mengakhiri polemik itu. Kenapa kasus sekecil ini, hanya perkara ijazah, bisa bertahun-tahun tidak kunjung terang? Apa yang ditakutkan dan siapa yang dilindungi? Ujar Hotman dalam nada tegas dan menantang. Hotman tak menampik bahwa dirinya sadar langkah ini berisiko besar. Ia tahu dengan ikut membela Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, dirinya berhadapan langsung dengan arus besar kekuasaan. Namun dalam pandangannya, diam berarti tunduk dan tunduk berarti ikut melestarikan kebusukan. Ia melihat ada tangan-tangan kuat yang sengaja menjaga agar kasus ini tidak pernah sampai ke titik terang. Oligarki, katanya, sudah lama mengendalikan arah hukum di negeri ini, menentukan siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus dibungkam. Hotman membeberkan dengan nada tajam. Setiap kali ada orang bicara soal ijazah, ujungnya dijerat pasal. Setiap kali publik menuntut bukti, jawabnya selalu normatif. Kalau memang benar dan tidak ada yang disembunyikan, tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Kenapa harus sembunyi di balik pasal pencemaran nama baik? Ucapan itu langsung menggema di berbagai media sosial. Hotman dianggap sebagai salah satu dari sedikit pengacara yang berani bersuara lantang ketika banyak pihak memilih diam. Ia menegaskan, ini bukan soal Jokowi semata. Ini tentang praktik oligarki hukum yang sudah menjalar ke semua lini, dari kepolisian, kejaksaan, hingga meja pengadilan. Dalam pandangan Hotman, ada kejanggalan besar dalam cara penegakan hukum berjalan. Ketika rakyat kecil salah bicara, mereka langsung ditangkap. Tapi ketika elit membuat kesalahan, negara seperti kehilangan keberanian untuk bertindak. Inilah wajah hukum yang dikendalikan oleh kepentingan. Wajah hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Hotman menggambarkan fenomena ini sebagai politik ketakutan. Masyarakat dibuat takut bertanya, takut menuntut, bahkan takut untuk sekadar beropini. Padahal negara demokrasi dibangun di atas keberanian rakyatnya untuk bertanya. Dan yang lebih ironis, mereka yang berani bertanya justru dicap sebagai musuh negara. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan itu. Hotman menilai mereka tidak sedang menyerang pribadi presiden, tapi sedang memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Ia berkata tegas, kalau hukum benar, seharusnya mereka tidak diproses karena bertanya. Mereka seharusnya diberi ruang untuk melihat bukti dan memastikan kebenarannya. Namun di balik itu semua, Hotman juga menyoroti niat jahat oligarki yang bersembunyi di balik perisai kekuasaan. Menurut Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini bahwasanya mari kita bersatu dengan Pak Mahfud dan juga Bang Hotman. Ya, karena rakyat sangat mendukung mereka ini karena mereka sangat memihak dengan kebenaran dan berpihak juga dengan rakyat Indonesia. Jadi itulah yang sekarang dibanggakan masyarakat Indonesia kepada mereka ini yang memperjuangkan untuk membongkar kejahatan yang dilakukan Pak Jokowi, karena mereka sudah sangat muak dengan kasus ijazah Jokowi ini karena memang tidak bisa diselesaikan dengan secara adil, ya, karena para penegak hukum dan juga jaksa ataupun hakim tidak bisa mengadili Jokowi. Jadi teman-teman, dalam hal ini mari kita bersatu dengan RRT ini karena mereka adalah
orang yang memihak dengan kejujuran dan mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, ya walaupun kita masyarakat Indonesia biasa, tapi dengan ketika kita memberikan suara kita dan tanggapan kita kepada yang ingin membongkar kasus ijazah Jokowi ini, ya mungkin juga bisa terkaitnya keselesaian masalah. Jadi teman-teman, maju terus ya Pak Hotman Paris. Ya semoga kalian bisa melawan termul-termul Jokowi ini dan memusnahkan mereka supaya bisa sampai diadili ya. Karena mereka ini sangat sudah tidak dipercayai lagi dan terus-terusan mengotot untuk membela kasus ijazah Jokowi ini. Jadi dari situlah mereka menilai bahwasanya sekarang itu sudah tidak baik-baik saja negara kita ketika kita tidak mendukung RRT ini ya, karena mereka inilah yang sudah mati-matian untuk membela ya dan memperjuangkan Indonesia ataupun rakyat Indonesia ya, biar maju terus negara Indonesia kita ini, bukan untuk direndahkan negara kita ini seperti Pak Jokowi waktu menjabat dulu ya, hingga rela untuk merekayasa kasus ijazahnya saja demi kehausan kekuasaannya sendiri. Namun ya masyarakat dulu percaya kepada Jokowi itu karena omongannya yang banyak sekali janji, namun sekarang tidak ada janjinya dan belum terbukti, tidak ada semua fakta ataupun kelicikan Jokowi ini. Jadi makanya rakyat sekarang sudah pada muat dengan drama yang telah dibuat Jokowi ini. Mungkin mereka tidak berterima ketika Jokowi tidak diadili oleh para pemimpin negara kita ya, karena mereka merasa dikhianati ya, dan sudah membuat negara kita jadi ribet dan bikin ricuh ya, amburadul terus. Nah makanya warga negara Indonesia mengatakan bahwasanya ya kita mendukung yang membongkar kasus ijazah Jokowi ini karena memang Jokowi menghalalkan segala cara untuk mengambil tindakan untuk tidak memajukan negara Indonesia. Nah kemudian teman-teman ya, betul sekali Pak Prof. Mahfud, saya dukung maju terus, mudah-mudahan menang ya, dan mudah-mudahan semoga apa yang disampaikan Pak Mahfud ini semoga bisa dipercaya oleh para penegak hukum dan bisa dipegang omongannya, karena memang betul-betul masalah ini memang tidak bisa diselesaikan ketika tidak ada barang bukti. Nah semoga ya kata-kata Pak Mahfud ini dipercayai oleh para penegak hukum. Nah kemudian teman-teman, sudah bisa dipastikan pejabat-pejabat yang menjadi termul itu nerima siap yang bukan main-main besarnya. Makanya mereka semuanya berbohong juga demi menutupi kebohongan dan pengkhianatan si Jokowi. Jadi rela mereka semua berbohong demi uang suap yang mengigurkan yang dibelaknya makhluk super serakah. Jadi ya penjabat di negara Indonesia kita itu sebenarnya teman-teman ya, mereka ini ya rela untuk menurunkan jabatan mereka, harga diri mereka hanya demi uang sogokan dari Pak Jokowi. Maka dari situ kita menilai bahwasannya pemimpin negara kita saat ini tidak pernah memihak dengan para rakyat dan tidak pernah menyelesaikan tugasnya sesuai yang sudah ditugaskan kepada dirinya dan yang sudah diberikan kepadanya ya. Makanya negara kita itu tidak pernah maju-maju karena hanya memikirkan ya, mereka ini para pemimpin di negara Indonesia ini hanya memikirkan egonya sendiri dan ambisi dan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan umum ya. Makanya negara Indonesia ataupun warga ataupun masyarakat Indonesia tidak berterima dengan hal itu ya. Makanya harus berhati-hati ketika jadi pemimpin, jangan hanya asal ngomong dan memihak kepada kebohongan saja ya, karena rakyat sekarang bukan main-main, mereka sudah pada cerdas menilai siapa yang licik di negara Indonesia ya. Jadi
Sesakit apa sih Jokowi di Republik ini? Ya, betul sekali. Makanya Jokowi harus benar-benar ada proses perkuliahan ataupun perguruan tingginya dulu. Jangan hanya asal rekayasa saja. Karena kamu juga haus dengan kekuasaan, makanya timbul di dalam pikirannya itu untuk merekayasa ijazahnya. Namun apa hasilnya? Sering dijadikan lelucon Jokowi ini. Karena masyarakat tidak percaya lagi kepada Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman ya, semoga Allah dan memberikan kesehatan kepada tim kebenaran dan tim perjuangan ya, karena semua itu mungkin dia bela yang mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ini, karena masyarakat sudah mengeluh tidak mau lagi ketika Jokowi tidak segera diadili. Nah, yang penting Bapak harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi Jokowi yang telah dilakukan selama 10 tahun menjabat. Ya, harus diusut tuntas semuanya. Jangan hanya asal ngomong saja. Semua yang sudah melakukan korupsi, baik yang menjabat, baik yang pejabat maupun rakyat kecil, wajib diadili dan langsung diminta pertanggungjawabnya. Jangan hanya asal pandang bulu saja. Nah, kemudian teman-teman rakyat Indonesia hati-hati dan waspada lihat yang suka kritik kebencian, adu domba dan provokat ya. Jadi banyak yang imirgan, Yaman partai politik yang kalah di Pilpres dan orang-orang bayaran negara luar yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Ya, mereka sengaja mengadu domba rakyat pribumi Indonesia. Nah, kemudian teman-teman bersatulah. Ya, mari kita mendukung mereka-mereka yang ingin membongkar kasus ijazah Jokowi ini, karena Jokowi ini sudah tidak lagi bisa dipercaya ya, karena semua omongan yang telah dia katakan itu hanya omong kosong dan tidak pernah ada bukti ya. Jadi mari kita masyarakat Indonesia mendukung ataupun para mahasiswa alumni UGM untuk membongkar kasus ijazah Jokowi ini, karena Jokowi sudah tidak bagus lagi kelakuannya.